Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Gisnul Alisa dari kelas 10-6 SMA Negeri 1 Pangandaran. Saya di sini akan mempersembahkan wayang yang berjudul Sriwijaya Menyerang Jawa. Durasinya itu 6 menit. Jadi di sini saya akan memperkenalkan tokoh-tokohnya dulu. Ya, di sini ada Raja Dampun Tahyang sebagai peran utama. Lalu yang kedua ada Paman Patih. Yang terakhir itu ada pasukan Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Sriwijaya menyerang Jawa. Sri Jayanasa adalah Raja Sriwijaya pertama yang dianggap sebagai pendiri kerajaan. Namanya disebut dalam beberapa prasasti awal. Sriwijaya dari akhir abad 7 yang disebut sebagai prasasti-prasasti Sidayatra karena menceritakan perjalanan sucinya mengalah berkah dan menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Namun, tidak semua wilayah taklukan taat kepada Sri Jayanasa. Sang Maharaja Sriwijaya pun menyelesaikan masalah ini dengan mengirimkan ekspedisi militer. Semoga berhasil. Kamu semua, berapapun banyaknya putra raja, bupati, panglima, tokoh lokal terkemuka, bangsawan, bawahan raja, hakim, pemimpin, para buruh pengawas, pekerja rendah, ahli senjata, umat Ahmadiyah, antara pejabat pengolah karyawan, tokoh pengrajin, nakoda, pedagang pelayan raja, dan budak raja. Kamu semua akan mati karena kutukan ini. Jika kau tidak setia padaku, jika kamu berlaku sebagai pengkhianat, jika berkomplotan dengan orang-orang dalam kejahatan. Sang Maharaja Dampun Tahyang Sri Jayanasa menggoreskan sumpah dan kutukannya di tanah Sriwijaya. Sabdanya menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh rakyat dan para bawahannya. Sri Jayanasa memerintahkan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi dan menurut beberapa pendapat ahli sejarah, ia dianggap sebagai pendiri Sriwijaya yang bergelar Dampun Tahyang. Istilah yang dalam kebudayaan asli Nusantara merujuk pada keberadaan spiritual supranatural yang berhubungan dengan roh leluhur atau dewata. Dampun Tahyang Sri Jayanasa gemar melakukan perjalanan suci atau Sidayatra untuk memperoleh kekuatan spiritual atau kesaktian. Kekuatan spiritual tersebut yang menjadi sumpah Dampun Tahyang yang sebagai petuah hingga saat ini takuti oleh para datu atau penguasa bawahan daerah bawahannya. Paman Patih, siapkan pasukan terbaik yang akan menemaniku dalam Sridayatra perjalanan suciku untuk menyebarkan kebajikan. Baik, Paduka. Ahmad Laut beserta prajurit terbaik segera disiapkan. Misi ekspansi wilayah kekuasaan yang berbalut perjalanan suci yang dilakukan oleh Dampun Tahyang dijelaskan pada prasasti Kedukan, Bukti, Kota Kapur, Karang Berakhir, dan Palas Pasema. Menurut prasasti Kedukan Bukit, Dampun Tahyang melakukan Sidayatra dengan menaiki perahu berangkat dari Minangtawan dengan membawa satu armada berkuatan 20.000 para tentara menuju Batajam dan menaklukkan beberapa daerah. Mengacu pada keterangan prasasti-prasasti tersebut, bisa disimpulkan bahwa dengan misi Sidayatra, Dampun Tahyang berhasil menguasai sebagian daerah
di Sumatera misal Jambi, Palembang, dan Selatan Lampung. Paman Pati, kebajikan telah kita sebar sebagian Sumatera. Hamba turut bersenang hati, Paduka. Semangat kebajikan yang kita sebar akan menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Tanah Kedingkrang, tulang bawah. Di sanalah tujuan kita berikutnya untuk menabur kebajikan. Walaupun dikenal sebagai raja yang gemar melakukan ekspansi, Dapun Tahyang memiliki semangat Buddhis yang senantiasa mensejahterakan rakyatnya. Fakta ini ditujukan melalui prasasti Telang Tuo bahwa pembuatan Taman Siksetra yang dilakukan oleh raja ditujukan untuk kemakmuran semua makhluk. Selain kemakmuran, Dapun Tahyang juga mengutamakan kesatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Srijayana. Di bawah perintah Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dan ditakuti pengaruhnya sampai ke tanah Jawa. Paduka, hamba membawa kabar buruk yang mungkin akan membuat hatimu mudah gulana. Jangan khawatir, Paman Pati. Hatiku ini sekeras bajak. Kabar buruk apakah yang ingin disampaikan? Sebuah kerajaan di tanah Jawa menolak untuk tunduk pada kita, Paduka. Hah? Ini adalah sebuah pengkhianatan besar. Ini adalah pelanggaran. Kutukanku berlaku untuk semua kerajaan bawahanku. Kita akan hukum kerajaan Jawa itu. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, berangkat tahun 682 Masehi, disebutkan bahwa Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum Jawa yang tak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan keruntuhan Tarunagara di Jawa Barat dan Holing atau Halingga di Jawa Tengah. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh serangan Sriwijaya. Oke, jadi refleksi saya itu dari kekurangannya itu mungkin penataan wayangnya, lalu suara typo ya, sering typo, lalu ada suara-suara yang kurang jelas mungkin ya di video wayang tersebut, dan mungkin dari suara tokoh-tokoh yang saya bicarakan itu kurang banget pendalamannya menurut saya pribadi. Jadi kayak kurang aja seperti itu. Mungkin cukup sekian video wayangnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.